Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, hari ini hari Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022. Di awal tahun ini saya bersama rekan saya yaitu Bung Aka Jelani. Memang Bung Aka Jelani ini kalau secara nasional hampir sama dengan Mr. Limbat ya. Jadi sangat sulit untuk berbicara di depan kamera. Jadi memang seperti inilah. Jadi sore ini sudah menuju jam 5:15. Jadi setelah asar kami berdua berencana ingin menuju ke ujung Pancu ya. Ingin menuju ke ujung Pancu, yaitu ada salah satu makam ulama di sana, yaitu Hamzah Fansuri yang dimakamkan di ujung Pancu ini. Dan di seberang ujung Pancu itu langsung menghadap ke Samudra Hindia. Jadi kalau dari pusat kota Banda Aceh menuju ke ujung Pancu itu lebih kurang sekitar 15 km. Jadi inilah perjalanan kami. Ikuti terus perjalanan kami pada sore yang baik ini. Ini kita melihat di kiri kanan jalan memang banyak orang yang jualan. Ini masih jalan antara Ulele menuju ke lintas barat ya. Ke lintas barat Aceh, yaitu ke Aceh Jaya, Melabuh sampai dengan Aceh Selatan sana. Rekan-rekan semuanya, kita menuju ke ujung Pancu ini melintasi beberapa kampung ataupun beberapa desa yang ada di Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar. Kampung-kampung ataupun desa-desa di sini berada pas di bibir pantai. Dan juga ada juga bukit-bukit ataupun pegunungan-pegunungan kecil di sekitaran ini. Kita belok ke kanan. Ya. Di kiri kanan kita ini banyak kafe-kafe, di mana di sore hari ataupun malam-malam hari banyak warga kota Banda Aceh dan sekitarnya menikmati pemandangan di sekitar ini, karena memang sangat indah pada malam hari seperti itu. Ya, beginilah rekan saya ini, Bung Aka. Memang beliau ini sangat sulit ya untuk kita ajak berbicara di depan kamera. Padahal beliau ini salah seorang bos media juga ya. Meskipun sering saya sebutkan dalam beberapa video saya sebelumnya, beliau merupakan cleaning service di sebuah podcast, yaitu podcast PTM. Jadi bagi rekan-rekan juga yang belum subscribe channel YouTube PTM, silahkan di subscribe juga channelnya. Mudah-mudahan dengan subscribe dari rekan-rekan semuanya dapat memberi energi positif, dapat memberikan semangat untuk PTM dalam memproduksi video-video terbaik ataupun menghadirkan narasumber-narasumber yang terbaik untuk mewujudkan Aceh ataupun kota Banda Aceh secara khusus ke arah yang lebih baik tentunya ke depan. Saat ini kita sudah berada di desa apa ini? Kami sudah berada di jalan menuju ke ujung Pancu.
inilah jalannya. Memang jalannya tidak begitu lebar. Biasanya di akhir pekan, di hari Sabtu ataupun hari-hari Minggu, jalan arah ke Ujung Pancu ini begitu padat karena banyak warga yang bersantai di sore hari dengan menatap luasnya Samudra Hindia. Ini kita berada di daerah Lamtih nih ya. Ini daerah Lamtih, salah satu desa di Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar. Ini kita sudah berada di Kampung Lamayan. Dan alhamdulillah kita melihat jalannya sudah sangat mulus untuk menuju ke Ujung Pancu ini. Dari tadi kita bergerak dari sekitaran Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh, sampai dengan ke sini belum kita melihat jalan-jalan yang rusak ya, karena jalan masih sangat bagus. Alhamdulillah ini berkat mungkin kerja keras Bupati Aceh Besar juga, Bapak Mawardi Ali, sehingga jalan ini sudah sangat bagus untuk kita lalui bersama. Masyarakat di daerah sini pada umumnya bekerja sebagai nelayan. Sebagian ada yang petani dan juga berkebun. Sebagian lagi merupakan pedagang dan juga yang ada juga yang bekerja sebagai pegawai negeri dan sebagainya. Namun mayoritas masyarakat di sini adalah masyarakat pesisir. Pasti mereka bekerja sebagai nelayan. Di saat tragedi tsunami itu pada tahun 2004 silam, pada tanggal 26 Desember 2004, di daerah sini, di daerah Kecamatan Pekanbadak ini merupakan salah satu daerah yang paling parah diterpa tsunami Aceh pada saat itu, sehingga semua masyarakat di daerah pesisir ini harus mengungsi. Tapi setelah 17 tahun berlalu, kita melihat suasana masyarakat di sini sudah mulai tumbuh kembali, sudah mulai pulih kembali, dan anak-anak kecil juga banyak yang bermain dengan girang gembiranya dari sana sini. Dan juga di pinggir jalan banyak kita jumpai kios-kios ataupun warung-warung kecil dan juga warung-warung kopi. Dan memang mayoritas di kawasan Aceh, hampir semua masyarakat itu suka dengan minum kopi. Makanya banyak warung-warung kopi yang ada di Aceh seperti itu. Rekan-rekan ISR media semuanya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah subscribe channel saya, dan juga bagi yang belum subscribe, semoga cepat untuk mensubscribe channel saya ini. Semoga channel saya ini juga terus memberi semangat, energi kepada saya dalam membuat ataupun memproduksi video-video yang lebih kreatif lagi ke depan. Rekan-rekan semuanya, saya mohon maaf mungkin jika video yang menampakkan wajah saya ini agak sedikit goyang
dikarenakan memang ini saya memanfaatkan HP ya. Saya memanfaatkan HP untuk merekam video ini. Sedangkan untuk tampilan keluar, yaitu view luarnya, saya menggunakan kamera GoPro Hero 9 ya. Kita melihat hasilnya, mungkin rekan-rekan bisa menilai sendiri bagaimana hasil dari tangkapan luar dari kamera GoPro 9 ini. Ini di sebelah kiri dan kanan kita ini merupakan tambak-tambak warga, dan sebagian kita melihat ada yang sedang sedang di pembibitan ataupun sedang ada udang ya, udang faname kita melihat di sini kiri kanan. Dan juga di sebelah kiri kita ini dan juga di depan kita dikelilingi oleh bukit-bukit yang sangat asri dan sangat indah. Sedangkan di sebelah kanan kita ini kita melihat adalah laut ataupun teluk yang menuju ke Pulau Aceh dan juga ke Sabang, seperti itu. Ya, bisa kita bayangkan rekan-rekan semuanya, di saat tsunami daerah sini semuanya hancur. Memang sangat dekat dengan bibir pantai, salah satu kecamatan juga yang sangat terparah di sini, dan masyarakat di daerah sini banyak yang meninggal diterjang gempa bumi dan juga tsunami Aceh 17 tahun silam. Sehingga kita melihat di sebelah kanan saya juga ini ada sekolah dasar SD yang dibangun oleh NGO pada saat itu dengan bangunan yang tinggi ya, bangunan yang tinggi supaya mungkin bisa terantisipasi jika ada tsunami susulan seperti itu. Rekan-rekan semuanya, kita melihat di sini memang jalannya sudah agak sedikit berlubang, namun masih juga sangat mudah untuk kita lalui, meskipun sebagian kecil ya jalan di daerah sini sudah ada yang rusak. Kita belok ke kanan. Oke. Belok ke kanan. Di daerah sini merupakan daerah perdesaan yang masih sangat asri. Selamat datang di Kampung Lambaro Masjid. Oke. Kita belok ke sini. Memang sini jalannya sudah semakin kecil ya, rekan-rekan semuanya. Jalannya sudah semakin kecil, menyulitkan kita dalam berjalan. Jalannya sangat kecil, tapi saya sangat menyukai ini. Di kiri kanan kita pagar dengan bahasa Aceh dengan bak kerundung ya. Bahasa Indonesia apa ya, bukan bahasa Indonesia kedondong pagar ya apa. Ini memang pohon ini sangat baik untuk dijadikan sebagai pagar, dikarenakan sangat mudah untuk tumbuhnya di dalam
tanah apapun, mau dia musim kering, musim kemarau, musim hujan, dia selalu tumbuh dengan baik. Makanya warga Aceh pada umumnya banyak menjadikan pohon ini sebagai pagar di kebunnya, seperti itu. Ya, di depan kita ini kita melihat ada satu jembatan, rekan-rekan semuanya, jembatan darurat ini bisa kita bilang. Mungkin jembatan permanennya sudah hancur ya. Ini jembatan darurat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillah kita bisa melewati jembatan ini. Ada kerbau juga, masyarakat ini juga ada sebagian peternak ya. Peternak kerbau dan sapi dan sebagainya. Beginilah rekan-rekan semuanya jalan menuju ke ujung Pancu ya. Oke. Kita belok ke kanan lagi. Wah, sangat indah rekan-rekan semuanya. Kita menyaksikan di depan saya itu ada bot-bot kecil nelayan, bot pancing mungkin ya. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa sebagian besar masyarakat di sini adalah sebagai nelayan. Kita melihat ini airnya sedang surut nih. Kalau sedang pasang biasanya airnya sampai ke daerah sini. Ini karena sedang surut, makanya masyarakat mungkin banyak yang mencari berbagai macam hasil laut ya rekan-rekan semuanya. Kita melihat di sebelah kanan mereka mencari mungkin apa yang bisa untuk dijual ataupun yang bisa dikonsumsi, seperti ada tiram, kerang, dan juga berbagai macam hasil-hasil laut lainnya yang ada di bibir pantai. Oke rekan-rekan semuanya. Ya, di depan kita ini juga sangat indah lautnya, bisa rekan-rekan menyaksikan. Ada juga kafe-kafe, warung-warung kopi. Memang Aceh tidak terlepas dari warung-warung kopi. Ini kita melihat bersama. Oke, memang jalan semakin ke sini semakin hancur ya. Di sana sangat baik, jalannya sangat mulus. Tapi di sini sudah agak sedikit ada lubang-lubang ya. Kita berharap pemerintah segera memperbaiki jalan-jalan yang berlubang ini sehingga masyarakat bisa lebih mudah dalam melakukan ziarah ataupun berkunjung ke tempat-tempat wisata yang baik yang ada di Kabupaten Aceh Besar ini. Di saat tsunami di daerah sini memang tidak ada lagi warga yang tinggal karena memang kampung-kampung ini sudah hancur semuanya, mereka mengungsi semuanya. Namun pasca tsunami masyarakat sudah ingin kembali lagi ke daerah sini, dan di sini kita juga melihat banyak rumah-rumah bantuan yang dibuat baik oleh NGO maupun yang dibuat oleh pemerintah. Semakin ke ujung jalan ini semakin sempit ya rekan-rekan semuanya. Memang jalan ini bukan jalan lintas, nanti di
ujung jalan ini akan mentok ya, dan kita harus mutar balik untuk balik lagi ke Kota Banda Aceh. Nah, ini kita sudah hampir dekat ya dengan ujung ataupun di kawasan Ujung Pancu ini. Ya, kita melihat di sebelah kanan ya, sebelah kanan mungkin rekan-rekan bisa menyaksikan bagaimana keindahan laut yang ada di daerah sini. Maaf nih ada yang telepon, tapi nanti akan saya angkat teleponnya. Jalannya hancur. Parkir Lokme. Nah, Lokme. Mohon maaf, parkir Lok Matai. Jadi Lok Matai ini ada di seberang bukit ini. Jadi bagi warga Kota Banda Aceh dan juga luar Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya yang ingin camping ke Lok Matai, jadi mereka parkir di sini. Mereka akan menyeberang, mendaki bukit ini. Di seberang bukit sini ada pantai yang sangat indah dengan pasir putihnya. Mereka biasanya akan bermalam di pantai tersebut. Ini di sebelah kiri kami juga kita menyaksikan tambak-tambak warga yang sedang ada ikan di dalam tambaknya. Alhamdulillah masyarakat di sekitar ini sangat makmur dalam pandangan mata saya seperti itu ya. Oke, rekan-rekan semuanya. Oke. Ya, kita melihat di sini juga ada satu musala ya, musala kecil di sini. Ada juga kandang ayam ya. Ini ayam potong, ayam pedaging. Rekan-rekan semuanya, kita mau sampai ke Ujung Pancu. Ini jalannya semakin mengecil. Sebelah kanan kami inilah jurang, kalau kita jatuh langsung ke laut. Sedangkan sebelah kiri kita adalah tebing ya. Ini kita sudah sampai di Ujung Pancu. Jadi kita harus parkir di sini karena memang jalan ini sudah putus ya. Sudah putus jalannya. Kami coba dari sini nantinya ingin menerbangkan drone, ingin melihat dari atas bagaimana kondisi ataupun bagaimana pemandangan yang ada di Ujung Pancu ini. Mungkin ini cukup sekian dulu untuk saya posting di YouTube saya ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.